Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas A program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haider. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua mengenai teknik analisis data metode netnografi. Berikut ini penjelasannya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan netnografi? Nah, netnografi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam komunitas daring atau online. Metode ini pada dasarnya merupakan adaptasi dari etnografi yang biasanya dilakukan dalam konteks offline, namun diadaptasi untuk mempelajari perilaku dan interaksi manusia di dunia digital, khususnya di forum diskusi, media sosial, blog, dan komunitas daring lainnya. Nah, netnografi atau online etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kuznets pada akhir tahun 1990-an sebagai metode penelitian untuk mempelajari budaya konsumen di dunia maya. Dengan perkembangannya internet dan teknologi digital, semakin banyak aktivitas sosial yang berlangsung secara online, sehingga kebutuhan untuk memahami perilaku masyarakat di ruang digital pun meningkat. Nah, etnografi digunakan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan struktur yang muncul dari interaksi dalam komunitas virtual. Berikutnya mengenai tujuan dan kegunaan netnografi. Jadi tujuan dari netnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, motivasi, serta perilaku individu atau kelompok di dunia maya. Kegunaannya yang pertama yaitu analisis perilaku konsumen untuk memahami bagaimana konsumen berinteraksi, membentuk komunitas, dan berbagi informasi terkait produk atau merek. Nah, kegunaan kedua yaitu penelitian sosial dan budaya untuk mempelajari budaya dan subbudaya yang muncul dalam komunitas daring. Nah, selanjutnya pengembangan produk dan pemasaran. Menyediakan wawasan yang bisa digunakan perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen online. Selanjutnya, pemahaman tren digital, mengidentifikasi tren dan isu-isu yang relevan di dunia digital. Langkah-langkah dalam netnografi yang pertama yaitu definisi pertanyaan penelitian. Sama seperti dalam penelitian lainnya, langkah pertama adalah mendefinisikan pertanyaan atau masalah peneliti. Peneliti harus menentukan fenomena sosial atau budaya apa yang ingin dipelajari, serta komunitas online yang relevan dengan pertanyaan penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu pemilihan komunitas daring. Peneliti kemudian memilih komunitas online yang sesuai untuk dijadikan subjek penelitian. Beberapa kriteria dalam memilih komunitas daring meliputi: pertama, komunitas harus memiliki jumlah partisipan yang cukup besar. Selanjutnya, interaksi di komunitas tersebut harus cukup kaya, banyak diskusi dan konten yang tersedia. Selanjutnya, komunitas harus relevan dengan pertanyaan penelitian. Nah, langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari interaksi online yang terjadi dalam komunitas daring, seperti postingan di forum, komentar, blog, media sosial, atau situs web tertentu. Nah, metode pengumpulan data dapat meliputi observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam komunitas atau hanya melakukan observasi pasif. Teknik ini biasanya melibatkan yang pertama observasi partisipatif. Peneliti ikut aktif dalam diskusi atau interaksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, observasi non-partisipatif. Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Data ini juga bisa berupa teks, gambar, video, atau bentuk media lain yang dibagikan secara publik dalam komunitas.
Nah, langkah keempat yaitu analisis data. Analisis data dalam etnografi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif, seperti analisis isi atau analisis tematik, untuk menemukan pola, tema, dan makna dalam data yang telah dikumpulkan. Beberapa teknik yang bisa digunakan adalah yang pertama, analisis tematik, mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari data. Selanjutnya, analisis naratif, mempelajari bagaimana cerita atau narasi dibangun dalam komunitas online. Selanjutnya, analisis wacana, mengkaji bahasa dan cara-cara komunikasi yang digunakan. Nah, langkah kelima yaitu interpretasi dan penulisan laporan. Setelah data dianalisis, peneliti membuat interpretasi mengenai perilaku atau fenomena sosial yang diamati. Laporan penelitian harus menggambarkan hasil temuan secara mendalam dan kritis. Laporan ini bisa digunakan untuk menggambarkan fenomena budaya atau sosial yang terjadi dalam komunitas daring yang diteliti. Nah, langkah keenam yaitu etika penelitian. Penelitian etnografi melibatkan observasi terhadap komunitas online, sehingga penting untuk memperhatikan aspek etika, seperti privasi dan persetujuan dari partisipan. Peneliti harus memutuskan apakah akan mengidentifikasi individu yang terlibat atau menjaga anonimitas mereka, serta memastikan bahwa penelitian tidak melanggar aturan komunitas daring tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan etnografi. Keunggulan metode etnografi yang pertama yaitu akses ke komunitas yang sulit dijangkau secara offline. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memasuki dan mengamati komunitas daring yang mungkin sulit dijangkau atau bahkan tidak terlihat dalam dunia nyata. Misalnya, subkultur atau kelompok minoritas yang berkumpul secara online bisa diakses melalui metode ini. Komunitas-komunitas ini mungkin tidak memiliki kehadiran fisik atau bahkan menyembunyikan identitas mereka di ruang offline. Nah, yang kedua yaitu data yang autentik dan spontan. Komunitas online seringkali mencerminkan ekspresi yang lebih alami dan spontan dibandingkan interaksi tatap muka. Di ruang digital, orang sering kali lebih bebas dalam mengekspresikan diri tanpa banyak hambatan sosial, sehingga peneliti dapat mengamati interaksi sosial yang lebih tidak terkontrol dan jujur. Diskusi, komentar, dan percakapan dalam komunitas online memberikan pandangan yang lebih autentik tentang pendapat dan pandangan individu. Nah, keunggulan ketiga yaitu pengumpulan data yang efisien. Salah satu keunggulan utama etnografi adalah efisiensi dari segi waktu dan biaya. Dibandingkan dengan metode etnografi tradisional yang memerlukan peneliti untuk melakukan observasi lapangan dan berinteraksi dengan subjek penelitian di dunia nyata, etnografi dapat dilakukan sepenuhnya secara online. Peneliti tidak perlu berpergian untuk mengumpulkan data dan dapat mengakses komunitas daring dari mana saja. Nah, keunggulan keempat yaitu akses pada data yang beragam. Dalam penelitian etnografi, peneliti tidak hanya terbatas pada percakapan teks, tetapi juga dapat menganalisis berbagai bentuk konten lainnya seperti gambar, video, meme, dan bentuk komunikasi digital lainnya. Data semacam ini memperkaya hasil penelitian dan membantu memahami budaya atau komunitas online secara lebih komprehensif. Nah, keunggulan kelima yaitu fleksibilitas dalam pengumpulan data dan analisis data. Metode ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam memilih teknik pengumpulan data dan jenis analisis yang digunakan. Peneliti bisa memilih untuk melakukan observasi pasif, di mana mereka hanya mengamati interaksi, atau observasi partisipatif, di mana mereka terlibat langsung dalam percakapan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Nah, keunggulan keenam yaitu pemantauan jangka panjang. Etnografi memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam jangka waktu panjang dengan biaya yang relatif rendah. Komunitas daring dapat diamati selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa memerlukan kehadiran fisik peneliti, sehingga data longitudinal
mengenai perkembangan komunitas dapat diperoleh. Nah, keunggulan ketujuh yaitu relevansi dengan dunia digital modern. Dengan semakin banyaknya aspek kehidupan yang beralih ke dunia digital, etnografi menjadi metode yang relevan dan krusial untuk memahami dinamika perilaku online. Perubahan pola konsumsi informasi, interaksi sosial, dan pembentukan identitas di ruang online membuat metode ini semakin penting bagi peneliti sosial, perusahaan, dan lembaga pemerintahan. Nah, berikutnya mengenai keterbatasan metode etnografi. Keterbatasan pertama yaitu keterbatasan pemahaman konteks offline. Salah satu kelemahan utama dari etnografi adalah terbatasnya akses peneliti terhadap konteks offline dari partisipan yang diamati. Interaksi yang terjadi secara online mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kehidupan nyata mereka, dan peneliti mungkin kehilangan nuansa atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang di dunia nyata. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi jika tidak dikombinasikan dengan data kontekstual dari dunia offline. Kelemahan kedua yaitu kesulitan dalam memverifikasi identitas pengguna. Etnografi bergantung pada data dari komunitas daring yang seringkali bersifat anonim. Nah, pengguna di internet tidak selalu menggunakan nama asli atau identitas sebenarnya, sehingga peneliti mungkin sulit memverifikasi karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi dari para partisipan. Hal ini bisa menimbulkan bias dalam analisis karena peneliti mungkin salah mengira profil demografis partisipan. Keterbatasan ketiga yaitu etika dan privasi. Salah satu tantangan utama dalam menggunakan etnografi adalah menjaga etika penelitian, khususnya dalam hal privasi pengguna. Meskipun sebagian besar interaksi online adalah publik, peneliti tetap harus berhati-hati agar tidak melanggar privasi atau melakukan observasi yang melibatkan pengguna tanpa persetujuan eksplisit mereka. Beberapa platform atau komunitas daring memiliki aturan yang ketat mengenai pengumpulan data dan penggunaan data, sehingga peneliti harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, keterbatasan keempat yaitu data yang tidak selalu representatif. Data yang diambil dari komunitas online mungkin tidak selalu representatif dari populasi yang lebih luas. Sebagai contoh, komunitas daring tertentu mungkin hanya terdiri dari individu dengan minat atau pandangan yang sangat spesifik, sehingga hasil penelitian mungkin hanya relevan untuk kelompok tersebut dan tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih besar. Nah, keterbatasan kelima yaitu kesulitan dalam mengukur dampak interaksi offline. Etnografi memfokuskan pada interaksi yang terjadi di dunia maya, sehingga kurang dapat mengukur dampak atau hasil interaksi tersebut di dunia nyata. Misalnya, interaksi dan percakapan online mungkin berpengaruh terhadap perilaku offline, misalnya keputusan pembelian. Tetapi metode ini tidak dapat secara langsung mengamati bagaimana interaksi tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, keterbatasan keenam yaitu potensi bias dari partisipasi peneliti. Jika peneliti memilih untuk melakukan observasi partisipatif, di mana mereka terlibat langsung dalam percakapan dan interaksi komunitas, ada risiko bahwa kehadiran peneliti dapat mempengaruhi perilaku anggota komunitas. Pengaruh ini yang dikenal sebagai efek pengamat bisa menimbulkan bias dalam data yang dikumpulkan. Partisipan mungkin merespon dengan cara yang berbeda jika mereka menyadari bahwa mereka sedang diamati oleh seorang peneliti. Nah, keterbatasan ketujuh yaitu pengumpulan data yang terlalu banyak. Komunitas online seringkali sangat aktif, dengan ribuan bahkan jutaan postingan, komentar, dan konten lainnya yang dihasilkan setiap harinya. Hal ini bisa menyulitkan peneliti dalam memilah dan menganalisis data secara menyeluruh. Mengelola volume data yang besar bisa
menjadi tantangan teknis dan metodologis yang memerlukan alat atau metode pemrosesan data yang lebih canggih. Nah, contoh dari penerapan etnografi yang pertama yaitu penelitian konsumen. Etnografi sering digunakan oleh perusahaan untuk mempelajari perilaku konsumen di media sosial atau forum online. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisa menggunakan etnografi untuk memahami bagaimana pelanggan mendiskusikan produk mereka di forum atau media sosial, atau untuk menemukan tren baru dalam preferensi konsumen. Nah, contoh kedua, penelitian budaya populer. Penelitian ini bisa digunakan untuk memahami bagaimana budaya populer seperti fandom, tren fashion, atau musik berkembang dalam komunitas daring, serta bagaimana kelompok-kelompok ini mempengaruhi opini dan perilaku secara lebih luas. Contoh ketiga yaitu penelitian politik. Dalam konteks politik, etnografi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana pendukung atau kelompok tertentu mengorganisir diri, mendiskusikan isu-isu politik, dan mempengaruhi opini publik di platform online. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa etnografi merupakan metode yang kuat untuk memahami perilaku dan interaksi manusia di ruang digital. Dengan berkembangnya komunitas daring, etnografi memberikan pendekatan yang relevan bagi peneliti dalam bidang sosiologi, antropologi, pemasaran, dan ilmu komunikasi. Melalui observasi dan analisis terhadap data yang dihasilkan oleh komunitas daring, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam mengenai fenomena budaya dan sosial yang muncul di dunia maya. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai teknik analisis data metode etnografi. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.